Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Pak Eko Prasetyo selaku dosen mata kuliah Ilmu Hayat dan teman-teman. Perkenalkan, saya Asmi selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi dan diskusi kali ini. Hari ini yang bertugas melakukan presentasi adalah kelompok 2 dengan materi Sistem Mekanika Hewan Chapter 2. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok, yaitu Adi Aryo Utomo, Muhammad Azmi, Gabrielia Joana, dan Gali Hidayatullah. Selanjutnya, next. Slide 2 sampai 9 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Drag and lift pada burung dan pesawat terbang. Gaya dorong sayap ke bawah, yaitu aksi, dan reaksi tersebut yaitu gaya angkat burung ke atas. Next. Lift. Gaya hambat bertindak langsung ke belakang di sepanjang arah gerakan melalui udara. Gaya aerodinamis pada benda simetris yang bergerak di sepanjang sumbu simetrinya sepenuhnya adalah gaya tarik. Namun jika gaya aerodinamis dapat bekerja pada suatu sudut kanan ke arah gerak, gaya ini disebut gaya tarik. Bisa sangat jauh lebih besar daripada gaya hambat. Itu membuat pesawat dan hewan terbang mengudara. Aerofoil adalah struktur yang dirancang untuk memberikan daya angkat tinggi dan hambat terendah seperti sayap pesawat dan burung. Dan hambatan rendah seperti sayap pesawat dan burung. Lift pada aerofil area rencana A, plane bergerak dengan kecepatan V. Melalui udara, kepadatan P adalah F, lift sama dengan setengah A plane, V2 C lift. Di mana C lift adalah koefisien angka. Perhatikan bahwa persamaan ini memiliki bentuk yang sama dengan persamaan untuk drag. Next. Next, Jo. Lift gaya trik dapat dijelaskan dengan dua cara. Yang sebenarnya hanyalah dua cara berbeda untuk mengekspresikan hal yang sama. Ini yang pertama, mewakili aerofil yang terlihat di bagian akan lebih mudah untuk menulis seolah-olah aerofil diam dan udara bergerak. Tetapi efeknya tidak akan berbeda jika kebalikannya terjadi. Yang penting adalah kecepatan udara relatif terhadap aerofil berbeda. Aerofil tampilkan miring pada sudut serangan A ke arah di mana udara mendekat. Kemiringan ini bentuknya asimetris. Dengan permukaan atas lebih melengkung daripada yang lebih rendah, memiliki efek membelokkan udara ke bawah. Udara diberi momentum ke bawah sehingga aerofil harus menggerakkan gaya ke bawah di udara dan udara harus menggerakkan gaya ke atas pada aerofil. Kita dapat membuat perhitungan yang cukup akurat tentang pengangkatan jika kita berasumsi bahwa aerofil hanya membelokkan udara yang melewati lingkaran di mana lebar sayap adalah diameter. Luas lingkaran ini adalah PS 2/4. Jadi jika udara dengan kepadatan P melewatinya dengan kecepatan V, massa udara yang dibelokkan dalam satuan waktu adalah PPVS 2/4. Biarkan udara ini dibelokkan melalui sudut sehingga diberikan kecepatan ke bawah V dan momentum adalah massa dikalikan dengan kecepatan sehingga laju perubahan momentum adalah massa dikalikan dengan percepatan yang oleh hukum gerak kedua Newton sama dengan gaya. Next. Tingkat di mana udara diberikan momentum ke bawah, massa dibelokkan dalam satuan waktu dikalikan oleh kecepatan ke bawah adalah PV
2S2/4 dan ini sama dengan lift. Cara kedua untuk menjelaskan gaya tarik tergantung pada prinsip Bernoulli, salah satu prinsip dasar aerodinamika. Prinsip Bernoulli berlaku untuk aliran stabil di sepanjang streamline. Aliran mengelilingi benda digambarkan stabil jika kecepatan pada titik tertentu atau relatif terhadap tubuh selalu sama meskipun partikel cairannya dapat mempercepat dan memperlambat saat mereka bergerak. Streamline adalah kurva yang arahnya ada di mana-mana dengan arah aliran fluida. Dalam aliran yang stabil, partikel-partikel fluida bergerak di sepanjang streamline. Garis putus-putus dengan panah di atasnya pada gambar 10.2C adalah streamlines. Next. Diagram yang mengilustrasikan pembahasan lift aerofoil di bagian menunjukkan sudut serangan B aerofoil dengan lingkaran di mana udara dibelokkan olehnya diasumsikan lewat dalam derivasi persamaan. C. Udara yang mendekati aerofoil dengan kecepatan v bergerak lebih cepat di atas permukaan atas dan kurang cepat di atas permukaan bawah dan dibelokkan melalui sudut. Jadi sirkulasi di sekitar sayap burung yang meluncur dan dipusarkan di belakangnya. Komponen vertikal dari kecepatan udara di bagian melintang melalui bangunnya. Dia adalah diameter ini dari salah satu pusaran yang tertinggal. Next. Prinsip Bernoulli hanya berlaku jika gaya kental cukup kecil untuk pekerjaan dilakukan terhadap viskositas dapat diabaikan. Partikel fluida yang bergerak memiliki energi kinetik, energi potensial gravitasi, dan energi karena tekanannya. Energi-energi ini dapat berubah saat mengalir di sepanjang streamline. Tapi jika alirannya stabil dan tidak ada kerugian kental, jumlah energi ini tetap konstan. Partikel fluida, volume, dan massa yang bergerak dengan kecepatan v memiliki energi kinetik. Jika berada pada ketinggian h, percepatan gravitasi adalah g, energi potensial gravitasinya adalah pi gh. Jika tekanannya p, energi tekanan adalah pi v. Dengan demikian, prinsip Bernoulli memberitahu kita bahwa saat ia bergerak di sepanjang garis ramping, energinya persatuan volume adalah setengah pi v2 plus pi gh plus p sama dengan konstan. Next. Aliran udara, reduce air pressure, constant air pressure, airflow, reduce air pressure, and constant air pressure pada pesawat dan burung. Next. Hambatan pada aerofil. Sayap pesawat memiliki bagian yang ramping, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Bagian dalam sayap burung yang mengandung tulang dan otot memiliki bagian yang kurang lebih seperti ini. Tetapi, bagian luarnya hanya terdiri dari bulu. Dan pada dasarnya adalah lempengan-lempengan disamarkan. Membran sayap kelelawar juga membentuknya bulat comber ketika direnggangkan dalam penerbangan. Sayap serangga adalah selaput tipis yang membentang di antara pembuluh darah yang lebih tebal. Plating memungkinkan sayap yang sangat ringan ini dibuat cukup kaku untuk penerbangan. Sayap yang baik akan memberi pesawat atau hewan lift yang diperlukan untuk penerbangan dengan hambatan sedikit mungkin. Untuk beberapa situasi, misalnya untuk penerbangan yang sangat lambat, penting untuk memiliki koefisien angkat maksimum setinggi mungkin. Untuk yang lain, misalnya seperti angkara, akan kita lihat untuk meluncurkan pada sudut yang paling dangkal. Prioritasnya adalah memiliki rasio angkat terhadap hambatan setinggi mungkin. Gambar ini bagian sayap A, bagian ramping yang khas seperti yang digunakan pada pesawat terbang. B. Piring tipis yang disamarkan. C. Sayap berlubang. D. Sangat multislot. E dan F bagian dalam dan luar masing-masing dari sayap merpati atau kolumba
Nachtigall and Wieser 1966 dan J sayap capung Kessel 2000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Performa meluncur. Ketika sebuah pesawat atau hewan meluncur dengan kecepatan konstan, gaya di atasnya harus dalam keseimbangan. Gambar 10.5 mengilustrasikan hal ini. Kekuatan yang dimaksud adalah lift, fit, drag, freight, dan berat burung mg. Burung itu meluncur dengan sudut 0 ke horizontal. Gaya sepanjang arah gerak harus seimbang. Jadi freight drag sama dengan mg sin kosong atau 0. Juga gaya pada sudut kanan ke arah gerak harus juga gaya pada sudut kanan ke arah gerak harus seimbang. Fit sama dengan mg cos kosong sama dengan mg. Jika sudut luncur 0 kecil, maka umumnya cos kosong sama dengan 1. Persamaan ini menyetarakan tan sama dengan kosong F drag atau fit yang menunjukkan bahwa seperti yang telah dinyatakan, sudut meluncur kecil membutuhkan rasio lift yang besar untuk menyeret. Akhirnya, untuk eh, keseimbangan, resultan angkat dan seret untuk sejalan dengan berat burung yang menyeritkan bahwa pusat tekanan di mana angkatan dan seret dapat dianggap bertindak harus secara vertikal di atas pusat massa. Burung dapat menyesuaikan sudut luncurnya dengan menggerakkan sayapnya ke dalam atau ke belakang. Semakin jauh ke belakang sayap dipegang, semakin curam luncurannya. Next. Performa meluncur. Lift ini yang di atas, grounding yang di depan, angle kosong, drag F atau drag itu yang di tengah, dan bawahnya weld atau mg. Diagram tubuh, gambar di atas diagram tubuh bebas burung meluncur. Rumusnya F drag sama dengan mg sin kosong atau F lift sama dengan mg cos 0 sama dengan mg. Tan 0 sama dengan F drag dibagi F lift. Next. Melonjak. Seekor hewan yang meluncur di udara, dia dapat menjaga dirinya tetap mengudara hanya untuk waktu yang terbatas. Tapi jika udara bergerak, hewan itu akan mungkin dapat menjaga dirinya tetap mengudara tanpa batas, tanpa mengalahkan sayapnya. Penggunaan gerak udara untuk mempertahankan penerbangan meluncur disebut melonjak. Hewan menggunakan setidaknya 4 teknik melonjak: kemiringan, melambung, thermal melonjak, grinding angin melonjak, dan jangkar laut melonjak. 2 pertama adalah yang paling banyak digunakan dan paling banyak dipelajari. Jadi akun berikut ini terutama tentang mereka. Next. Kemiringan menjulang tinggi. Kemiringan yang menjulang tinggi dimungkinkan dimanapun angin dibelokkan ke atas, misalnya lehernya bukit, bagi bangunan atau gelombang. Jika hewan itu dapat meluncur sedemikian rupa sehingga laju tenggelamnya relatif terhadap udara tidak lebih besar dari laju kenaikan udara relatif terhadap tanah. Ia dapat
tetap mengudara, tetap batas waktu tanpa harus menga- mengapakkan sayapnya. Next. Kemiringan menjulang tinggi. Weld yang di atas, cross of valve, brightness ground speed, wind speed, brightness air speed. Gambar di atas diagram leran burung menjulang di sepanjang gelombang dari Alexander 1989b. Next. Terminal melonjak. Lonjakan terminal tidak tergantung pada angin, tetapi pada arus konversi radial material dan dapat memanaskan tanah hingga jauh di atas udara. Udara yang dapat dengan permukaan dipanaskan oleh tanah sehingga jadi kurang dapat daripada yang udara dingin yang lebih tinggi. Akibatnya udara panas naik dalam kolom seperti arus konvensi dalam cairan dalam panci yang dipanaskan. Eh, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gabriel Jonathan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini ada thermal melonjak, di mana diagram burung melonjak thermal ini kemiringannya meluncur ke bawah, kemudian dibesar-besarkan. Berikut adalah dari Alexander pada tahun 1989b. Kemudian ada gradien angin melonjak. Gradien angin melonjak juga disebut melonjak dinamis, adalah teknik yang kadang-kadang digunakan oleh elang laut Wilson 1975. Itu tergantung pada dua prinsip. Pertama, kecepatan angin umumnya lebih rendah dekat dengan tanah atau permukaan laut daripada lebih tinggi. Kedua, adalah mungkin untuk mendapatkan ketinggian saat meluncur dan mengorbankan kecepatannya. Kemudian ada jangkar laut menjulang tinggi. Jangkar laut menjulang tinggi adalah teknik yang digunakan oleh patrel badai atau oceanites untuk menjaga diri mereka tetap mengudara tepat di atas permukaan laut. Ketika mereka mencari ikan kecil dan cumi-cumi tempat mereka makan, atau berikut dari Winter 1979 dan Sugimoto 1998, di mana relatif aliran udara dan juga hambatan udara berlawanan dengan hambatan air dan juga relativitas dari aliran air. Kemudian ada hovering atau melayang. Melayang berarti terbang agar tetap lebih atau kurang relatif terhadap udara di sekitarnya. Aliran udara di sekitar hewan yang melayang. Hewan melayang dengan memukul sayapnya untuk mendorong udara ke bawah. Prinsipnya sama dengan melayang dengan helikopter, yang rotornya juga menggerakkan udara ke bawah. Untuk menjaga hewan tetap mengudara, momentum ke bawah harus diberikan ke udara dengan kecepatan yang sama dengan berat hewan. Hewan umumnya melayang-layang dengan horizontal, dengan memukul sayapnya dalam bidang horizontal, kurang lebih. Kemudian ada aliran udara di sekitar hewan yang melayang. Setiap sayap memiliki panjang R dan berdetak melalui sudut P, sehingga udara yang dipercepat sayap melalui dua sektor lingkaran yang ditunjukkan pada gambar 11.1b, kini akan mengabaikan pergerakan sayap dan menganggap sektor sebagai akuator yang menerapkan perubahan tekanan tiba-tiba ke udara yang melewatinya. Awalnya, udara ini tidak bergerak. Kepadatannya adalah P dan luas total sektor tersebut adalah R kuadrat P. Kemudian melewati sektor-sektor dengan kecepatan V IMD dan akhirnya mencapai kecepatan V bangun atau V wake di bangun jauh di bawah hewan. Dengan demikian,
massa udara yang dipercepat dalam satuan waktu P R kuadrat PVN, dan tingkatan di mana momentum diberikan ke udara ini adalah PR kuadrat P in dan V bangun. Ini harus sama dengan berat mg hewan. Sebagian besar daya dibutuhkan untuk melayang adalah daya induksi, yaitu daya yang diperlukan untuk memberikan energi kinetik ke udara yang dipercepat. Daya induksi P in sama dengan laju, di mana energi kinetik diberikan ke udara. Seperti rumus yang sudah dijelaskan, inilah yang didapatkan dari rumusnya. Kemudian di sini ada gambar 11.1, di mana gerakan udara yang dihasilkan oleh hewan yang melayang, di mana A itu adalah kecepatan udara yang dimaksud dalam pembahasan daya induksi. Kemudian B adalah rencana pesawat di mana sayap berdetak. Dan C adalah pusaran berdering di belakang. Panah mewakili gerakan udara. Nah, kemudian di sini ada fenomena yang disebut dengan stall. Fenomena yang disebut dengan stall tertunda memainkan peran besar dalam memungkinkan koefisien angkat tinggi untuk menduga dan hewan melayang lainnya. Gambar 11.4a menunjukkan aliran udara di atas aerofoil yang ramping seperti pesawat, seperti sayap pesawat terbang pada sudut serangan sedang. Aliran melekat erat pada permukaan aerofoil. Namun jika aerofoil adalah plat tipis dengan tepi depan yang tajam, atau jika sudut serangannya tinggi, atau keduanya, pola aliran ditunjukkan pada gambar 11.4b berkembang. Aliran di atas permukaan atas terpisah dari tepi depan dan menempel jauh ke belakang, menjebak pusaran terdepan, di mana udara bersirkulasi seperti yang ditunjukkan awalnya. Setelah aerofoil bergerak dan dari istirahat, pusaran kecil dan ada sedikit daya angkat. Saat gerakan berlanjut, pusaran terdepan tumbuh, sirkulasi terikat menguat, dan daya angkat meningkat. Akhirnya, jika sudut serangannya tinggi, pusaran terdepan terlepas hingga di belakang, sayap terhenti, dan lift hilang. Namun dalam waktu sebelum ini terjadi, gaya tarik mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dipertahankan dalam keadaan stabil. Udara di pusaran mengalir dalam spiral kerucut seperti gambar 11.4c. Di ujung sayap, pusaran terdepan bergabung menjadi cincin pusaran yang sedang berkembang. Di sini adalah gambar 11.4, di mana A adalah mengalir dari sekitar aerofoil yang ramping pada sudut serangan sedang. Dan B itu adalah mengalir di sekitar aerofoil dengan ujung depan yang tajam pada sudut serangan yang tinggi. Kemudian yang C itu mengalir di sekitar sayap ngengat yang melayang. Itu adalah contoh-contoh gambar untuk fenomena stall tadi. Oke. Kurang lebih mohon maaf. Sekian